Manor dihuni oleh pedang yang tak tertandingi. Wang Yuan tinggal di kamarnya, menyempurnakan tungku ramuan, yang merupakan momen penting. Wang Fat, Wang Fat. Teriakan nyaring terdengar, dan Wang Yuan, yang berkonsentrasi pada pemurnian alkimia, mendengar teriakan itu, dan wajahnya berubah seketika, diikuti oleh kecelakaan yang ceroboh. Tungku dan meledak langsung, dan eliksir pemurnian menghilang. Sialan, hal-hal macam apa? Aku harus membuang banyak bahan obat. Jika aku tidak memberikan alasan yang tepat, aku akan membunuhnya. Wang Yuan berwajah kelabu membuka pintu kamar dan keluar, tetapi menemukan dua murid-murid Istana Naga, yang memiliki hubungan baik pada hari kerja, sedang menunggunya di luar. Apa yang sedang terjadi? Wang Yuan tidak puas. Alkimia lagi. Penggorengan. Kedua murid Istana Naga melihat wajah berwajah Wang Yuan yang kelabu dan tidak bisa menahan tawa, dan salah satu dari mereka langsung berkata, Wang Fat, pendekar pedang itu sekarang berlari melalui gerbang naga, dan dia sudah melewati lantai 8. Kamu tidak perlu buru-buru pergi, pendekar pedang itu saudaramu. Bos, dia menerobos gerbang naga. Wang Yuan membeku, matanya menyala sia-sia, melintasi lantai 8. Tidak hanya dia melewati lantai 8, tapi aku mendengar bahwa dia masih benar-benar bergantung pada lantai 8 yang terbakar oleh api. Sekarang seluruh Istana Naga telah menjadi sensasi, jadi semua orang telah pergi ke sana. Begitu kami berdua mendapat berita, kami segera datang. Ini dia, murid Istana Naga melanjutkan, menembus lantai 8 dengan hanya mengandalkan pedang berapi-api. Mata Wang Yuan melintas seketika. Haha, berjalanlah, cepat dan lihat. Oh tidak, kamu duluan, aku harus memanggil senior keempat bersama-sama, kata Wang Yuan. Baiklah, cepatlah, jangan salahkan kami karena tidak memanggilmu. Segera Wang Yuan memanggil Su Rou, yang bekerja keras di ruangan itu, dan menuju Longmen. Di luar Longmen, ada banyak orang. Semua murid Istana Naga, kecuali mereka yang terlatih di luar, hampir tiba. Seperti Bai Cheng, Su Lai, dan beberapa murid berbakat yang jarang muncul pada hari kerja tetapi memenuhi syarat untuk menembus lantai 8, juga muncul di lapangan. Su Lai, tidak menyangka kamu akan datang. Bai Cheng melirik Su Lai. Haha, bukankah kamu di sini juga? Su Lai tersenyum, itu adalah seorang jenius yang langka di Dragon Palace. Tentu saja aku harus datang dan melihat. Bai Cheng mendengus, tanpa komentar lebih lanjut, tetapi ada kilatan cahaya aneh di matanya ketika dia melihat loteng emas di depan. Pendekar pedang, Jian Wushuang. Bai Cheng tampak sedikit kedinginan, Scarlet akan membunuh target, dan Lord Grey secara pribadi memerintahkan aku untuk mengambil gambar ketika dia memiliki kesempatan. Tetapi bagaimanapun juga di sini Istana Naga, aku ingin berhasil, bagaimana bisa begitu mudah. Sisi baiknya, Bai Cheng adalah jenius top Istana Naga. Tapi faktanya, Bai Cheng adalah orang dari Menara Berdarah. Dia, itu adalah Blood Yulou yang membayar mahal untuk bersembunyi di Istana yang gelap. Di lapangan, banyak murid Istana Naga membicarakannya. Pendekar pedang ini benar-benar luar biasa. Sebelum kita semua berpikir bahwa sementara dia memahami pedang angin dan pedang bumi, dia pergi untuk memahami pedang api, yang tingkah lakunya benar-benar bodoh, tapi sekarang dia sendirian. Dia menyeberangi lantai 8 gerbang naga dengan niat pedang berapi-api, dan Jian Wushuang hanya mengandalkan api yang menyala-nyala untuk menembus lantai 8, yang telah menyebar ke seluruh Istana Naga. Pada awalnya, beberapa orang curiga bahwa ini benar atau salah, tetapi ketika mereka keluar dari gerbang naga, mereka melihat penjaga gerbang di lantai 8 yang keluar dari gerbang, dan penjaga gerbang mengakui bahwa Jian Wushuang mengalahkannya. Hanya menggunakan pedang api, ada keributan, tidak ada yang berani mempertanyakan fakta ini lagi. Jadi para murid Istana Naga ini sekarang menantikan Jian Wushuang bisa menembus beberapa lapisan pertama. Yah, bagaimana dengan menembus lantai 8? Bahkan jika dia hanya melintasi lantai 8 dengan mengandalkan pedang api, apa yang bisa dia katakan? Mungkin dia menggunakan semua energinya untuk memahami pedang api, tetapi mengabaikan pedang angin. Dan sentimen pedang bumi, sekarang dia mungkin yang paling sadar akan pedang api. Dengungan dingin tiba-tiba terdengar, dan Namong Jie lah yang menikmati liburan hebat bersama Jian Wushuang. Sebelum Jian Wushuang dikecewakan oleh semua orang, bahkan pemilik gedung putih sangat kecewa, tetapi Namong Jie sangat senang dengan ini.
Sekarang saya mendengar bahwa Jian Wushuang menerobos lantai 8 dengan hanya mengandalkan pedang yang menghanguskan, dan hati saya semakin cemburu. Aku yakin pendekar pedang terkuat sekarang adalah seni pedang api. Dengan seni pedang api dia bisa menembus lantai 8, tapi itu sudah batasnya. Dia tidak pernah bisa menembus lantai 9. Di masa lalu, saya menulis nama saya terbalik. Nangong Jie minum. Suaranya sangat keras, dan banyak murid Istana Naga mendengarnya dan mengangguk. Murid-murid Istana Naga ini juga merasa bahwa Nangong Jie masuk akal. Lagi pula, jika Jian Wushuang benar-benar terganggu dan digunakan untuk 3 tujuan, pada saat yang sama ia memahami maksud pedang dari api yang menyala-nyala, ia juga memahami 2 niat pedang dari ledakan dan bumi, yang keduanya telah sangat meningkat, maka itu akan menjadi terlalu intuitif. Tentu saja, tidak ada gunanya mengatakan ini, semuanya tergantung pada hasilnya. Longman, lantai 9. Penjaga gerbang di lantai 9 adalah pria kuat berambut merah, menggunakan pedang, untuk memahami jalur pisau api yang ganas. Gelombang www.metalnovel.com. Gelombang pisau itu sangat sombong. Pedang Wushuang juga menampilkan taktik pedang api darah berdasarkan pedang api berapi-api. Satu pedang mengikuti yang lain, dan setiap pedang terasa panas, seolah bisa membakar segalanya. Dia telah bertarung dengan pria berambut merah ini untuk waktu yang lama. Pendekar, aku tahu kamu, dan aku tahu apa yang kamu paling baik adalah pedang angin dan pedang bumi. Keluarkan kekuatan penuhmu, jika tidak kamu tidak bisa mengalahkanku hanya dengan pedang api kamu. Pria berotot berambut merah memangkas pada saat yang sama saat dia berbicara, dan waktu membagi udara menjadi 2 bagian. Sementara Jian Wushuang menolak pedang pria berambut merah itu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dalam 6 bulan terakhir, saya telah mempelajari Fierce Fire Kendo, dan sekarang saya dapat menunjukkan bentuk ke-6 dari teknik pedang darah api, tetapi saya hanya bisa melewati lantai 8 gerbang naga dan mengikuti penjaga gerbang lantai 9. Hasil pertarungan benar-benar ditekan, bahkan jika dia tidak melakukan yang terbaik. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, diikuti oleh tidak lagi bersembunyi. Hati-hati, Jian Wushuang mengatakan sesuatu, dan kemudian ketiga pedang pembunuh langsung menyapu. Wow, jarak puluhan meter melintas dalam sekejap, dan Jiang Wang juga menyapu pada saat yang sama. Cepat, hampir sampai batasnya. Gadis berambut merah cepat tidak bisa merespons. Pedang virtual, bentuk ke-6. Pria berotot berambut merah membelalakkan matanya, tapi Jian Wushuang sudah pergi ke lantai 10. Lantai 9, menerobos. Dan ketika tembakan yang sebenarnya, Jian Wushuang hanya menggunakan 1 pedang. Di lantai ke-10, lawannya adalah seorang pria berpakaian hitam, menggunakan tombak dan pada. Saat yang sama menyadari bahwa konsepsi artistik air yang meneteskan dan konsepsi artistik badai angin terus-menerus dan sangat menakutkan. Namun, setelah Jian Wushuang menggunakan niat pedang api sengit dan niat pedang-pedang angin kali ini, pria hitam itu benar-benar ditekan, dan akhirnya suasana bumi pecah. Setelah beberapa putaran, ia mengalahkan mereka. Lantai ke-10, menerobos. Longman, lantai 11. Seorang wanita berpakaian hitam berdiri di sana memegang baguet gelap. Seorang huahai bisa menampakkan kepadaku, kamu, masa depan sangat besar. Wanita berpakaian hitam menatap Jian Wushuang dengan dingin, ambil kekuatan penuhmu. Terserah kamu, ada sedikit peperangan di mata pedang Wu. Pada pertengahan dan setengah tahun dari 100.000 pegunungan, meskipun ia sendirian dalam pencerahan selama paruh pertama tahun itu, ia tidak menggunakan sumber daya Istana Naga, tetapi kita harus tahu bahwa kebangkitan jiwa pedangnya sepenuhnya 6 bulan yang lalu membentuk hantu berbentuk pedang di laut. Setelah bayangan virtual berbentuk pedang terbentuk, kecepatan persepsinya tentang Jianyi telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jadi, bahkan dalam setengah tahun ketika dia sendirian di Siwandasan, dia tidak lebih lambat daripada dia menggunakan berbagai sumber daya di Istana Naga untuk menyadarinya. Sebaliknya, itu lebih cepat. Lantai 13 gerbang naga akan menjadi lebih sulit semakin bergerak maju. Lawan di lantai 11 pasti akan lebih kuat dari lantai 10. Gunakan saja kamu untuk menguji kemajuanku dalam 6 bulan terakhir. Bunuh. Pedang Jian Wushuang melonjak ke langit, pedang bumi, pedang angin, dan pedang api. Ketiganya muncul bersamaan. Berapa banyak yang telah dia perbaiki dalam 6 bulan terakhir? Jawabannya terletak pada pertempuran ini. Boom! Udara terpotong dalam sekejap, dan bayangan pedang yang ditakuti melambai langsung.
Wanita berpakaian hitam itu hanya merasa bahwa gunung besar datang langsung, dan dia tidak bisa menahan napas karena kekuatan yang sangat besar. Gelombang pedang dampak, gaya ke-10. Wanita hitam itu terkejut. Hanya ada 14 taktik pedang gaya dalam gelombang pedang kosong, dan dia sudah bisa melakukan gaya ke-10. Pada usia muda, bagaimana dia bisa merasakan pedang bumi dengan baik? Meski kaget, wanita berbaju hitam tetap menembak seketika. Tongkat gelap itu seperti naga, dan bergegas keluar. Wanita berkulit hitam hanya menyadari konsepsi artistik bumi, tetapi tingkat persepsi sangat tinggi, setidaknya lebih tinggi daripada Jian Wushuang. Setelah tumbukan bernada rendah terdengar, pedang Wushuang Jian tiba-tiba berubah, dan pedang panjang itu menusuk langsung seperti hantu. Pedang virtual, gaya ke-6. Wanita berkulit hitam itu juga segera merespons. Tetapi saat berikutnya, itu adalah pedang darah dan api lagi. Pedang bumi, pedang angin, dan pedang api yang menyala-nyala. Ketiga pedang ini ditransformasikan dengan sempurna dalam pedang tanpa tangan, yang akan sepenuhnya menampilkan kekuatan pedang. Persepsi saya tentang tiga niat pedang sangat tinggi. Sayangnya, saya tidak dapat menggabungkan ketiga niat pedang, dan saya hanya dapat mencapai transformasi sempurna. Jika tidak, keterampilan pedang saya akan menjadi tak terhitung kali lebih kuat dari sekarang, Jian Wushuang diam-diam berkata. Memahami makna pedang yang berbeda tidak hanya bisa bertransformasi dengan sempurna, tetapi juga menggabungkan satu sama lain. Transformasi sempurna hanya dari saat ketika satu jenis niat pedang dilemparkan ke yang lain, dan dua niat pedang masih terpisah. Ketika dikombinasikan satu sama lain, dua niat pedang meledak pada saat yang sama, satu pedang keluar, dan pada saat yang sama berisi dua niat pedang yang berbeda, tentu saja, itu lebih halus daripada satu niat pedang. Tentu saja, transformasi sempurna antara ilmu pedang mudah dicapai, tetapi dapat digabungkan satu sama lain, tetapi terlalu sulit. Namun, bahkan jika itu hanya transformasi sempurna dari tiga arti pedang, itu sudah cukup bagiku untuk mengalahkanmu. Pedang mata Wu Jian menyala, dan kekuatannya pecah sepenuhnya. Tiga makna pedang. Kadang-kadang itu adalah ilmu pedang bumi yang perkasa dan menjulang tinggi. Kadang-kadang itu adalah angin puyuh dari erangan cahaya berkabut, yang sangat cepat. Dan terkadang itu adalah pedang api yang ganas dan ganas, mudah tersinggung dan mengerikan. Tiga makna pedang itu ditransformasikan dan ditampilkan dengan sempurna. Meskipun wanita berkulit hitam telah melakukan yang terbaik, dia masih sedikit kewalahan dan dengan cepat ditekan sepenuhnya. Begitu ditekan, kemenangan atau kekalahan sudah diketahui. Beberapa saat kemudian, wanita berkulit hitam itu dikalahkan. Lantai 11, menerobos. Di atas kekosongan dekat gerbang naga. Lusinan sosok yang terengah-engah berdiri di sini, dan mereka semua berjalan di udara. Jelas mereka semua adalah eksistensi super di tingkat yin dan yang. Tokoh-tokoh ini dipimpin oleh dua tuan, satu hitam dan satu putih, dan yang lainnya adalah tuan dari 4 ruang api bumi, air dan angin. Belum lama ini, aku secara pribadi memperingatkan bocah ini untuk mencegahnya membuang-buang energi untuk sentimen Sword Fire, tetapi hanya beberapa hari kemudian, dia secara langsung mengandalkan Sword Fire untuk melewati lantai 8, yang benar-benar ironis. Kata Tuan Gedung Putih, tapi wajahnya sama sekali tidak kesal. Dia tidak mengejekmu, dia hanya ingin membuktikan bahwa dia berada di jalan yang benar, kata seorang guru kuil. Itu belum tentu benar, ini ekstrim, dia sudah ekstrim. Dia telah membuat kemajuan dalam pedang api, tetapi jika dua pedang lainnya masih ada atau kemajuannya kecil, apa gunanya? Gedung Putih menggelengkan kepalanya. Sampai sekarang, dia masih bersikeras pada pendapatnya. Adalah salah menggunakan satu hati dan satu hati. Kalian bicara, berapa banyak lapisan yang bisa ditembus lelaki kecil ini? Tuan hitam yang pendiam itu tiba-tiba berkata, menembus lantai 8 sendirian dengan seni pedang api, dan persepsinya tentang seni pedang angin dan seni pedang bumi tidak rendah. Bahkan dalam 6 bulan terakhir, belum ada banyak kemajuan. Ketiga jenis seni pedang ini benar-benar berubah. Itu seharusnya mungkin. Menembus lantai 9. Yah, lantai 9 mungkin, tapi itu juga batasnya. Lagi pula, belum tentu, kesulitan setiap lapisan akan meningkat pesat setelah gerbang naga. Meskipun lebih mudah baginya untuk menembus lapisan ke-8, lapisan ke-9, bahkan jika 3 pedang meledak, mungkin tidak menembus. Aku masih berpikir dia bisa menembus lantai 9. Sekelompok tuan kuil mengobrol dan tertawa di sana dengan santai. Tiba-tiba,
Cahaya keemasan menyilaukan meledak di lantai 9 loteng emas yang sulit. Haha, aku berhasil menembus lantai 9. Beberapa guru kuil bahkan tertawa. Di alun-alun di luar Longmen, banyak murid Istana Naga juga dalam kekacauan. Tapi keributan ini hanya berlangsung sebentar. Lantai ke-10 loteng emas langsung menyala. Segera menyusul gelombang www.metalnovel.com gelombang lantai ke-10, juga cahaya keemasan yang menyilaukan. Lantai ke-10, menerobos. Lantai 11, masih lewat. Di atas kekosongan di luar gerbang naga. Sekelompok besar penguasa kuil berkumpul diam-diam, menatap loteng emas Anda dengan kaget, mata penuh kengerian dan luar biasa. Apakah mungkin, hanya setengah tahun yang lalu, Jian Wushuang memiliki kekuatan untuk nyaris menembus lantai ke-7, tetapi setengah tahun kemudian, ia langsung menembus lantai 11. Bagaimana itu? Mungkin, ya Tuhan, lantai 11, benar-benar melewati lantai 11. Mengerikan, mengerikan. Siapa yang kamu katakan bahwa dia mungkin tidak bisa menembus lantai 9? Para penguasa kuil yang mencapai tingkat Yin dan yang semuanya ketakutan. Kecepatan persepsi Jian Wushuang tentang Jian Yi jauh melebihi imajinasi mereka. Jika mereka berpikir bahwa Jian Wushuang maju dengan cepat dalam sensasi api dan pedang, maka tidak akan ada banyak kemajuan dalam persepsi ledakan dan pedang bumi. Lagi pula, hanya setengah tahun telah berlalu, dan jika ia menyadari ketiga makna pedang pada saat yang sama, dalam keadaan normal, tidak akan ada banyak perbaikan. Semua orang berpikir begitu, tetapi hasilnya, apa yang mereka lihat? Di lantai 11, Jian Wushuang langsung menerobos lantai 11. Apa konsep ini? Untuk sementara waktu, semua tuan istana yang hadir, termasuk dua tuan istana hitam dan putih, merasa luar biasa. Secara khusus, Tuan Gedung Putih, dia secara pribadi bisa menegur Jian Wushuang sebelumnya, bahkan jika dia melihat Jian Wushuang menerobos lantai 8 gerbang naga dengan kendo yang berapi-api, dia masih bersikeras pada pendapatnya. Tapi sekarang Tuan Gedung Putih hanya merasa wajahnya panas. Pada saat yang sama bahwa kelompok penguasa kuil terkejut, alun-alun di luar gerbang naga bahkan lebih terkejut. Lantai 11. Di lantai 11. Bagaimana itu mungkin? Dalam keadaan normal, melintasi lantai ke-7 gerbang naga berarti bahwa persepsinya tentang langit dan bumi hampir tidak sebanding dengan kekuatan virtual Yin dan Yang biasa. Melintasi lantai 8 dianggap sebagai air normal di alam virtual Yin dan Yang, dan seperti Bai Cheng melintasi gerbang naga lapisan ke-9, yang sudah melampaui banyak Yin dan Yang, lapisan ke-11. Monster, berapa umurnya? Dikatakan bahwa dia baru berusia 17 tahun ini. Dia melintasi lantai 11 Longmen pada usia 17. Ada keributan total di seluruh lapangan. Seru, kaget, haha, lantai ke-11. Pria termuda bahkan menembus lantai ke-11. Luar biasa, itu memang saudaraku. Wang Yuan adalah yang paling bahagia dan paling menyenangkan di antara semua orang di lapangan, bangga. Suara itu juga terdengar melalui alun-alun. Dia umumnya berbakat dan hanya menembus lantai 4 gerbang naga sampai hari ini, tetapi dia memiliki saudara yang luar biasa. Lapisan ke-11. Mata indah Surou juga terkejut. Bocah itu, Sulai, yang membawa pedang, berdiri di tepi alun-alun, mengamati cahaya keemasan menyilaukan di lantai 11 di loteng emas, dan tidak bisa menahan perasaan pada saat ini. Lantai ke-11, bahkan daftar naga di antara mereka, aku takut hanya monster-monster dalam 10 besar yang memiliki perasaan seperti itu. Pada saat ini, Namongji, yang berdiri di antara kerumunan, menatap loteng emas di depannya, matanya penuh kengerian. Bagaimana itu mungkin? Apakah ini tidak mungkin? Namongji terus bergumam, haha, siapa yang bilang barusan kalau kakakku bisa melewati lantai 9, dia akan menuliskan namanya terbalik. Wang Yuan terdengar dengan sarkasme yang kuat. Mendengar ini, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk menjadi aneh. Dan wajah Namongji memerah, pada saat ini tidak sabar untuk menemukan tempat untuk mengebornya. Di sudut alun-alun, pria berambut putih dengan pakaian putih, Bai Cheng, menatap loteng emas, wajahnya juga bermartabat. Tuan Grey, jika aku punya kesempatan untuk membunuhnya, bagaimana itu bisa dibunuh? Bai Cheng meraung dan menggeram dalam hatinya. Lantai ke-11, aku hanya bisa melewati lantai ke-9 dengan seluruh kekuatanku. Persepsinya tentang surga dan bumi jauh lebih kuat daripada milikku, apalagi di Istana Naga. Bahkan jika aku
Bertemu dengannya di luar, aku akan tidak mungkin membunuhnya. Bai Cheng tahu kekuatannya dengan sangat baik. Dibandingkan dengan Jian Wushuang, ia memiliki keunggulan kekuatan spiritual. Lagi pula, ia telah mencapai Jin dan Da Cheng. Namun, meskipun Jian Wushuang hanya mengubah laut, ketika kekuatannya meledak, itu juga sebanding dengan Jin dan Xiao Cheng. Ditambah dengan sentimen pedang jauh di atasnya, bahkan jika dia bertarung langsung, dia tidak perlu takut sama sekali. Hah, gerbang besar loteng emas tiba-tiba terbuka, diikuti oleh pedang wushu yang membawa pedang perlahan muncul di depan orang banyak. Dia menerobos lantai 11, tetapi lawan di lantai 12 lebih kuat dari wanita kulit hitam di lantai 11, dan jauh lebih kuat dari Jian Wushuang. Jian Wushuang tidak menunggu sama sekali di lantai 12. Berapa lama dikalahkan secara langsung? Di depan gerbang naga, ketika Jian Wushuang muncul, dan matanya melihat sekeliling, seluruh kotak menjadi hening untuk sementara waktu. Semua orang menahan napas dan menatap Jian Wushuang di mata mereka, menatap keberadaan monster seperti monster ini. Lalu terdengar suara keras. Haha, ketiga, Wang Yuan dan Su Rou berlari untuk pertama kalinya. Luar biasa, luar biasa. Tangan besar Wang Yuan berbaris langsung di bahu Jian Wushuang, dan dia tersenyum dan berkata, lantai ke-11, saya tidak berharap bahwa setelah Anda kembali dari luar, Anda menembus lantai ke-11 gerbang naga dengan satu napas. Jadi, ketika pecah, itu mengejutkan. Pergi, kembali dan minum. Hari ini kita bertiga harus minum dan merayakan. Oke, Jian Wushuang tidak menolak, bahkan ketika semua orang menonton, dia menuju ke manor di mana dia tinggal. Meskipun Jian Wushuang telah pergi, masih ada banyak diskusi di alun-alun, dan banyak murid istana naga masih kaget. Dan di atas kekosongan tidak jauh. Haha, Tuan Gedung Putih, kali ini, kamu sudah lupa melihatnya. Seorang guru kuil tertawa terbahak-bahak. Jangan katakan padaku, alih-alih kamu, pada awalnya kamu melihat bahwa anak ini sangat berbakat dalam pedang angin dan pedang bumi, dan kemudian kamu merasakan kemarahan pedang api, tidakkah kamu khawatir? Tapi dengan senyum di wajahnya, posisi asli Jian Wushuang di dalam hatinya telah turun tajam, tetapi sekarang Jian Wushuang menerobos gerbang naga dan melewati lantai 11, pada saat bersamaan, posisi Jian Wushuang di hatinya meningkat lagi, dan pada saat ini mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ketinggian ini membuatnya sangat bahagia. Anak ini benar-benar luar biasa. Pemilik Gedung Putih tidak tahan. Pedang angin, pedang bumi, pedang api yang menyala-nyala, dan memahami ketiga pedang pada saat yang bersamaan, kecepatan kemajuannya bisa begitu cepat, sungguh luar biasa. Yao Dianzu juga mengangguk dan menghela nafas. Kita semua terlalu memandang rendah dirinya. Ya, ini terlalu diremehkan sehingga dia tidak berharap si kecil ini menjadi begitu buruk. Kami telah melihat jenius yang lebih umum gelombang www.metelnovel.com gelombang tapi jenius tak tertandingi seperti dia. Bahkan jika aku seorang istana naga, aku takut satu orang jarang akan muncul selama beberapa dekade. Berani memahami ketiga pedang pada saat yang sama, dan bahkan Tuan Gedung Putih secara pribadi datang untuk memperingatkannya. Dia tidak mendengarkan, semua orang di seluruh istana naga tidak optimis, dan dia tidak peduli sama sekali, tetapi pada saat berikutnya, dia menerobos lantai 11 gerbang naga. Memang benar bahwa dia telah membuktikan kepada semua orang jalan yang dia pilih, bocah ini, penuh kebanggaan, aku menyukainya. Sebelum kita semua berpikir bakatnya akan hancur sia-sia, tapi sekarang, ini ironis. Sangat ekstrim untuk merasakan ketiga jenis pedang pada saat yang bersamaan, tetapi ini hanya untuk para jenius biasa, dan mereka yang benar-benar jenius tingkat iblis, apalagi merasakan ketiga jenis pedang, bahkan jika Anda merasakan keempat jenis pedang pada saat yang sama, itu tidak buruk. Tuan Rumah Hitam tiba-tiba berkata, semua orang yang hadir memandangi pemilik gedung hitam. Apakah kamu ingat pisau orang gila itu 100 tahun yang lalu? Tuan Rumah Hitam melihat ke sekeliling. Orang gila pisau, tuan-tuan kuil ini semua terkejut, tampaknya mendengar nama orang gila itu. Orang gila ini menyadari tiga jenis pedang pada saat yang sama. Tidak hanya mereka menyadari tiga jenis pedang pada tingkat yang sangat tinggi, tetapi mereka juga menggabungkan tiga jenis pedang dengan satu sama lain. Mereka sangat kuat dan dipuji sebagai kesombongan Yin dan Yang pada waktu itu. Orang pertama dalam daftar naga telah menduduki posisi 0. 1 selama beberapa dekade, seberapa mengerikan. Kata Master Istana Hitam. Mendengar kata-kata ini,
semua guru kuil yang hadir semua kagum pada ekspresi. Mereka mengerikan, mereka semua tahu. Tuan Rumah Hitam melanjutkan, pendekar pedang, mungkin kekuatannya jauh lebih buruk daripada pisau orang gila, tapi bakatnya tidak lebih buruk daripada orang gila itu. Singkatnya, dia, masa depan tidak terbatas. Setelah kembali ke Manor, Wang Yuan langsung mengeluarkan anggur berkualitas. Bing mabuk, mata Jian Wushuang cerah. Anggur ini jarang melihatmu mengeluarkannya. Haha, tidak mungkin, aku bahagia hari ini, minum denganmu. Wang Yuan sangat ceria, sayangnya anak kedua tidak ada, kalau tidak kamu akan lebih bahagia hari ini. Jian Wushuang tersenyum bodoh, tapi tiba-tiba ekspresinya bergerak, dan ada sedikit kejutan di matanya. Bos Wang Yuan, anak keempat, aku takut aku harus menemanimu minum lagi. Jian Wushuang Dao, ada apa? Wang Yuan memandang ragu. Aku merasa seperti sedang menerobos. Jian Wushuang Dao. Terobosan. Wang Yuan segera menatap. Terobosan Jin dan Su Rou juga segera menoleh. Jian Wushuang berkedip pada mereka. Di kamar, Jian Wushuang duduk bersila di tempat tidur, matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. Ini memang merupakan penghalang dan bernilai 5.000 poin. Meskipun saya tidak menemukan peluang terobosan ketika saya menelan yang pertama, itu hanya 1 hari setelah saya menelan yang kedua. Jian Wushuang sangat terkejut. Huahai dan Jindan bawaan sepertinya hanya 1 langkah lagi, tetapi jarak di antara mereka sebenarnya mencengangkan. Khusus untuk Jian Wushuang, yang mengolah taktik Datian Zhaohua, menerobos Jin dan jelas merupakan prioritas utamanya. Bagaimanapun, dalam dinasti Tianzong ini, hanya Jin dan bawaan yang dapat dianggap kuat. Silakan, Jian Wushuang tidak berani membuang waktu. Ketika dia menyadari peluang terobosan, dia segera berlari ke sini untuk memulai terobosan. Pada saat yang sama, dia juga memegang Jinyang dan di tangannya. Segera setelah mulai mencoba menerobos, dia langsung pergi ke Jinyang ini. Dan menelannya. Dalam tubuh Jian Wushuang, lautan spiritual yang luas dan sangat indah, kekuatan spiritual yang melonjak telah melonjak pada saat ini, surga besar dan taktik bumi bekerja. Hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Jian Wushuang, dan tiba-tiba sejumlah besar surga dan aura bumi menakjubkan kecepatan mengalir ke tubuh Jian Wushuang. Dan Jian Wushuang juga diserap dengan rakus. Ketika sinar terakhir langit dan bumi aura menembus ke dalam tubuh sepanjang nafas, energi di tubuh Jian Wushuang telah mencapai batas ekstrim, dan kemudian kekuatan spiritual yang bergolak menabrak langsung ke penghalang itu. Hah! Suara teredam. Tubuh Jian Wushuang sedikit diam. Kemacetan telah pecah, dan langkah selanjutnya adalah membangun Jindan tertinggi. Taktik peruntungan. Datian sama sekali berbeda dari praktik biasa. Prajurit biasa menerobos Jindan, yang merupakan bawaan-bawaan Jindan, dan ketika alkimia Datian menembus Jindan, itu adalah Jindan tertinggi. Berdengung gelombang-gelombang di lautan spiritual yang luas, kekuatan spiritual melonjak liar, tetapi pada saat ini cahaya ungu samar muncul. Cahaya ungu ini adalah embrio, meskipun ukurannya kecil, sangat menyilaukan, dengan kekuatan spiritual yang luas di sekitarnya, ia telah menjadi semakin menyilaukan dan berukuran lebih besar. Pada akhirnya, dandelion fisting ungu seukuran kepalan tangan bayi perlahan terbentuk, permukaan dandelion emas tiba-tiba retak pada saat dibentuk, dan 2 pinggiran emas muncul pada saat berikutnya. Jindan ini akhirnya berubah menjadi emas Jindan. Mata Jian Wu tiba-tiba terbuka, dan di mata gelap, cahaya biru dan putih bergegas melewatinya. Agung Jindan, sudah selesai. Di tempat tidur, Jian Wushuang memutar lehernya, suara tulang renyah terdengar, dan telapak tangan sedikit digenggam, rasanya kekuatan memenuhi mulut pedang dengan sentuhan sukacita. Saat berikutnya, telapak tangan yang sedikit dipegang tiba-tiba meledak ke arah kehampaan. Banting, kekosongan itu adalah ledakan yang tajam. Agung Jindan, ini Agung Jindan. Mata Jian Wu menyala, ketika terobosan nyata mencapai Supreme Jindan, pedang Wushuang memadamkannya. Apa yang disebut Supreme Jindan? Itu sama dengan bekas Sintonin Heaven, perluasan terakhir Linghai. Supreme Jindan, Jindan juga berbeda dari praktisi biasa. Supreme Jindan jauh lebih mengerikan daripada Jin dan bawaan dari praktisi biasa. Aku baru saja menerobos untuk mencapai Jindan tertinggi, yang hanya bisa dianggap sebagai Jindan Xiao Cheng, tetapi kekuatan spiritualku meletus, tetapi aku merasa setidaknya 100 kali lebih kuat daripada Jindan Xiao Cheng biasa. Jian Wushuang terkejut.
Dia hanya meledak dengan pukulan dan hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, tetapi kekuatan dari pukulan itu masih jauh lebih kuat daripada Jin dan Da Cheng. Jika dia keluar semua, Jian Wushuang merasa bahwa kekuatannya benar-benar cukup untuk bersaing dengan Jin dan yang normal, dan mungkin bahkan lebih kuat. Jin dan Xiao Cheng, kekuatan ledakan spiritual sebanding dengan kelengkapan Jin dan. Apa konsep ini? Hanya keberuntungan Great Heaven, dan hanya Great Heaven's Fortune yang dapat mencapai adegan luar biasa ini. Nasib Datian berbeda, selangkah demi selangkah. Pada tingkat jalan spiritual, pedang itu unik karena memiliki dua bidang lebih dari seni bela diri biasa. Ketika permukaan laut berubah, perbedaan antara pedang dan pedang adalah samudra spiritual yang tiada akhir. Bawaan Jindan, dia berbeda dari seni bela diri biasa dalam kekuatan. Kekuatan meletus oleh Jindan. Kekuatan Jindan tertingginya meledak 100 kali lipat dari rekan-rekannya. Dia baru saja menembus Jin dan Xiao Cheng gelombang www.metalnovel.com gelombang tetapi kekuatannya cukup untuk dibandingkan dengan kelengkapan Jindan. Mulai hari ini, aku dapat dianggap sebagai orang kuat di dinasti-dinasti ini. Jian Wushuang berdiri, napas yang kuat menyebar dari tubuhnya. Dibandingkan dengan kekuatan sempurna Jindan, dan dengan niat pedang lantai 11 Dragon Gate, seberapa kuat kekuatanku saat ini. Aku tidak tahu bagaimana membandingkan dengan yang kuat pada daftar naga itu. Pegang kedua tangan. Begitu terobosan mencapai Supreme Jindan, murid-murid Istana Naga yang biasa itu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Bahkan Kota Putih, dia bahkan tidak peduli. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk membuatnya peduli mungkin adalah satu-satunya yang peringkat. Kebohongan daftar naga. Tapi Jian Suang-Suang memiliki kepercayaan diri. Jika dia dan Sulai benar-benar bertarung, kemungkinannya pasti lebih dari 90%. Di rumah bangsawan, Wang Yuan dan Su Rou telah menunggu Jian Wushuang. Pria termuda berani menembus lantai 11 gerbang naga, dan sekarang dia telah mengantar peluang terobosan. Jika kali ini dia berhasil menembus untuk mencapai Jin dan bawaan, hei. Wang Yuan menghela nafas. Su Rou sedikit mengangguk. Setelah melintasi lantai ke-11 gerbang naga, Anda akan memiliki lompatan besar dalam kekuatan pedang. Mencicit pintu kamar Jian Wushuang tiba-tiba terbuka, diikuti oleh Jian Wushuang dengan senyum percaya diri di wajahnya dan keluar perlahan. Wang Yuan dan Su Rou segera menatap Jian Wushuang, dan segera mereka melihat napas Jin dan pada Jian Wushuang, dan mereka segera tahu itu. Jian Wushuang benar-benar menerobos. Haha, itu benar-benar berhasil. Wang Yuan berdiri dan tertawa lebih keras. Napas Jindan ini, mata Su Rou terkejut, karena dia memperhatikan bahwa meskipun Jian Wushuang baru saja menerobos, napas Jindan yang bisa disembunyikan sangat arogan, bahkan jauh lebih baik daripada Jindan. Bahkan lebih arogan. Jika nafas Jin dan Jian Wushuang tidak beredar secara sukarela di hari-hari biasa, orang biasa tidak akan merasakannya, tetapi Su Rou bisa merasakannya karena beberapa alasan khusus. Jadi dia terkejut. Jin dan Xiao Cheng, bagaimana bisa napas Jindan begitu sombong? Su Rou merasa luar biasa, tetapi tidak berniat bertanya lebih banyak. Pada saat ini, Jian Wushuang telah datang. Datanglah ke anak ketiga, cepat dan minum satu. Wang Yuan dengan cepat mengeluarkan anggur yang enak itu. Kali ini Jian Wushuang tidak menolak, dia menyesap dan mengangkat kepalanya. Tidak apa-apa, anak ketiga yang kamu lewati untuk mencapai Jindan, dan kamu telah menembus lantai ke-11 gerbang naga sebelumnya. Dengan saudaramu, sekarang aku ingin melihat seluruh istana naga. Siapa lagi yang datang kepadaku masalah? Wang Yuan tertawa. Karena kekuatannya yang lemah, dia sangat tidak populer di istana naga. Tapi sekarang berbeda. Karena yang disebut pohon besar itu baik untuk dingin, Jian Wushuang jelas merupakan pohon besar. Bos, Su Rou tampak sedikit lebih dari sekadar kata-kata. Ada apa? Jian Wushuang melihat ke atas. Aku punya sesuatu dan ingin meminta bantuanmu, Su Judao. Ada apa? Jian Wushuang tersenyum sedikit. Untuk saudara-saudara ini, Jian Wushuang berpotongan dengan jujur. Meskipun bungsu Su jarang berbicara dan sedikit lebih tertutup, dia tidak pernah menyusut ketika dia kritis. Seperti ketika Sulai dipaksa untuk bermain melawannya di awal, Su Rou dan Yang Zaixuan keduanya maju dan berdiri di depannya. Sebagai saudara, bisa melakukan ini sudah cukup. Jadi selama mereka membutuhkan bantuan darinya, dia tidak akan berhenti meskipun itu sulit. Itu dia. 2 hari yang lalu,
Aku mendapat berita bahwa seseorang menemukan teratai hitam di Gunung 100.000. Ketika ditemukan, teratai hitam ini adalah beberapa hari sebelum sepenuhnya matang. Seharusnya hanya beberapa hari kemudian. Nah, lotus air hitam ini sangat bermanfaat bagi saya, kata Surou. Blackwater Lotus. Jian Wushuang pindah ke dalam. Teratai air hitam ini, dia juga pernah mendengarnya, adalah jenius yang sangat langka. Teratai air hitam ini tidak hanya dapat digunakan untuk alkimia, tetapi yang paling penting adalah biji teratai air hitam yang dibiakkan. Biji teratai air hitam memiliki efek tak terhindarkan pada prajurit yang menggali konsepsi artistik air menetes. Dikatakan bahwa seorang pejuang yang memahami konsepsi artistik menetes, setelah menelan biji teratai air hitam dan menyerap esensi periode, akan sangat meningkatkan persepsinya tentang konsepsi artistik menetes. Dalam dinasti Tianzong, ada banyak pejuang yang menyadari konsep artistik air yang menetes, dan bersedia membayar harga yang mahal hanya untuk mencari biji teratai air hitam. Apakah Anda ingin menggunakan biji teratai air hitam untuk melihat arti dari pedang yang menetes? Tanya Jian Wushuang. Tidak, yang saya inginkan bukan biji teratai air hitam, tetapi teratai air hitam itu sendiri. Su Judao, pedang yang tak tertandingi terkejut. Perlu dicatat bahwa lotus air hitam benar-benar berharga. Ini adalah lotus air hitam yang dibiakkan. Adapun lotus air hitam itu sendiri, tidak memiliki banyak kegunaan, dan Surou mengerti konsep air tetesan. Menurut kebenaran, lotus air hitam ya, tapi dia lebih peduli pada lotus air hitam. Teratai air hitam sangat berharga. Di dalam dinasti Tianzong, ada banyak praktisi yang memahami konsep tetesan air. Teratai air hitam sangat menyilaukan. Oleh karena itu, kelahiran teratai air hitam ini pasti akan menarik banyak orang kuat untuk melintas. Berebutlah, kata Surou. Meskipun saya memiliki latihan kultivasi Jin dan Dacheng, dan saya tidak terlalu lemah dalam konsepsi artistik saya tidak yakin bahwa saya akan mendapatkan lotus air hitam di tangan begitu banyak orang. Jian Wushuang sudah mengerti. Kamu ingin aku pergi bersamamu dan membantumu merebut Blackwater Lotus, kata Jian Wushuang. Ya, Surou mengangguk. Aku ingin menunggu anak kedua kembali. Aku meminta anak kedua untuk ikut bersamaku, atau untuk menemukan beberapa murid yang kuat di Istana Naga. Dan, jadi, aku mengerti. Jian Wushuang tersenyum. Kapan itu pergi? Kesenangan di mata Surou, 2 hari kemudian. Oke, aku akan menemanimu. Jian Wushuang menyetujui secara langsung. Meskipun dia setuju, Jian Wushuang masih memiliki rasa ingin tahu di dalam hatinya. Surou tidak terlalu tertarik dengan biji teratai air hitam, tetapi mengapa dia begitu peduli tentang teratai air hitam? 2 hari kemudian, Jian Wushuang berangkat bersama Surou. Berjalan di dalam Istana Naga, para murid Istana Naga yang lewat tidak bisa membantu tetapi melihat Jian Wushuang. Itu pendekar pedang, monster ini, apakah dia akan pergi keluar dan berlatih? Aku dengar dia telah mencapai Jindan. Meskipun murid-murid Istana Naga ini berbicara, mereka tidak iri dan iri. Lagi pula, ketika kekuatan seseorang jauh di luar imajinasi mereka dan mencapai titik di mana mereka tidak dapat dicapai sama sekali, mereka secara alami tidak lagi iri dan dengki, beberapa hanya memandang ke atas. Mereka sudah lama tahu bahwa mereka dan orang lain adalah orang yang sama sekali berbeda. Karena itu, apalagi yang ada untuk bersaing? Di luar Istana Naga, sudah ada 2 sersan Golden Armor yang menunggu untuk menunggang Griffin di sana. Ayo pergi. Jian Wushuang mengatakan sesuatu, dan kemudian pergi dengan Surou ke Gion ke 100.000 pegunungan gelombang www.metalnovel.com gelombang dan tidak ada yang tahu bahwa Jian Wushuang baru saja meninggalkan kaki depan, dan saat berikutnya Bai Cheng segera meninggalkannya dari Istana Naga. Berita kematian itu diberikan kepada Sui Lou. Dalam ruang kerja yang remang-remang, lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedang duduk di kursi, dan di depannya ada 2 pembunuh berwajah ungu yang berdiri dengan hormat. Jian Wushuang telah meninggalkan Istana Naga. Pria tua berpakaian abu-abu itu mendongak dan menatap dingin pada 2 pembunuh berwajah ungu itu. Menurut berita dari Istana Naga, pedang ini Wushuang menembus lantai ke-11 gerbang naga dan menyebabkan sensasi di seluruh gerbang naga. Pada saat yang sama, dia juga menerobos dan mencapai Jindan bawaan. Juga, dia baru 17 tahun ini. Banting, laki-laki tua berpakaian abu-abu itu membanting meja kasingnya, dan kasing meja yang dibuat oleh Aoki hancur seketika.
Pria tua berpakaian abu-abu itu juga berdiri dengan keras, dan suara amarah bergema di seluruh ruangan. Jindan bawaan berumur 17 tahun, berusia 17 tahun, menerobos lantai ke-11 gerbang naga. Berapa kecepatan ini? Jika kamu pergi dengan kecepatan ini dan memberinya beberapa tahun lagi, bukankah dia akan menyerahkan tangannya dan menghancurkan menara berdarahku? Dua pembunuh berwajah ungu yang berdiri dengan hormat berdiri gemetar ketika mereka mendengar ini. Dengar, segera gerakkan semua pasukan intelijen, cari tahu kemana dia pergi dan temukan dia. Biarkan tim bayangan darah 1 dan tim bayangan darah 2 berdiri kapan saja. Begitu kamu menemukan lokasi pedang yang tak tertandingi, segera kirim, bunuh dia dengan segala cara. Kali ini, kamu tidak akan pernah bisa memberinya kesempatan lagi. Jika dia lolos kali ini, semua yang terlibat dalam pembunuhannya, termasuk kalian berdua, akan dieksekusi. Wajah lelaki berpakaian abu-abu itu begitu dingin sehingga pembunuhan agung di seluruh tubuhnya menutupi seluruh ruangan, membuat ruangan itu dingin. Ketika dua pembunuh berwajah ungu mendengar kata-kata ini, mereka tidak bisa menahan agitasi tenggorokan mereka, dan segera memerintahkan untuk pergi. 100.000 gunung. Sejak beberapa hari yang lalu, berita bahwa lili air hitam akan lahir di 100.000 pegunungan telah menyebar, dan jumlah prajurit yang memasuki 100.000 pegunungan jelas meningkat. Meskipun 100.000 pegunungan terdiri dari banyak gunung, ada juga danau dan sungai. Danau Jingyue, danau biasa di 100.000 pegunungan. Tetapi dengan kelahiran Hei Suilian di danau Jingyue ini ditakdirkan untuk tidak bisa tenang. Saat ini di pantai danau Jingyue, ada sejumlah besar prajurit di gunung dan laut. Para prajurit ini bersama-sama berpasangan dan bertiga, mengobrol dan tertawa satu sama lain, seolah-olah ini adalah pesta besar. Ada begitu banyak orang. Jian Wushuang dan Surou, seorang jin dan kecil menjadi seorang jin dan daceng, tidak menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, yang datang ke Danau Jingyue untuk bersaing memperebutkan biji teratai air hitam hampir semuanya adalah pejuang di atas Jindan, di antara mereka, bahkan orang kuat Jindan yang sukses sangat banyak. Mereka juga menikmati waktu luang mereka, dan menemukan ruang terbuka untuk duduk santai di sana. Dari orang-orang ini, sangat sedikit orang yang menyadari konsep tetesan air. Sebagian besar dari mereka datang ke sini bukan untuk memperjuangkan benih teratai air hitam, tetapi untuk disewa. Jian Wushuang tersenyum sedikit. Seperti di Golden Dragon Hall, selama Anda bersedia membayar harga yang cukup, Anda dapat menerbitkan tugas, dan kemudian secara alami akan ada Golden Dragon Guard untuk mendengarkan tugas Anda. Secara alami, beberapa orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan biji teratai air hitam, tetapi memiliki latar belakang yang baik, akan mempekerjakan sekelompok orang kuat dengan harga mahal untuk datang dan bersaing untuk mendapatkan biji teratai air hitam ini. Sudah ada ratusan orang kuat yang datang ke sini sekarang, dan ada orang yang datang ke sini satu demi satu. Diperkirakan bahwa ketika teratai air hitam benar-benar lahir, itu akan menjadi pertempuran yang sangat sengit, kata Surou. Kemudian, matanya melirik pusat danau Jingyue. Di sana, ada lotus gelap berdiri di sana. Teratai hitam itu adalah teratai air hitam yang sangat penting baginya. Jangan khawatir, lihat penampilan lotus air hitam, mungkin butuh 2 atau 3 hari untuk dewasa sepenuhnya. Jian Wushuang tersenyum. Saat itu, hei, beberapa dari kalian. Suara kasar tiba-tiba terdengar, seorang pria kekar berambut merah datang dan minum. Tempat ini milik kita, kamu pergi. Kenapa? Beberapa orang di ruang terbuka tidak puas. Jian Wushuang dan Surou sama-sama melihatnya, karena mereka sedang duduk di ruang terbuka ini saat ini. Jika kamu ingin pergi, cepatlah. Kalau tidak, berhati-hatilah dengan kepalamu. Pria kekar berambut merah itu memelototi orang-orang yang tidak puas, sementara pada saat yang sama puluhan orang datang di belakangnya, dipimpin oleh mereka. Itu adalah anak laki-laki yang tampan dengan kipas lipat di tangan. Apakah kamu menemukan tempat? Suara bocah flamboyan itu acuh tak acuh, tetapi ekspresinya jelas bangga. Melihat bocah genit ini, beberapa orang yang tidak puas sebelum mereka berada di ruang terbuka terkejut. Dia, kakek Ling Mubai. Itu dia. Peringkat naga bumi berada di peringkat ke-96. Ling Mubai. Apakah semua orang ada di sini? Daftar naga bumi, itu adalah tempat yang paling didambakan oleh semua seni bela diri Jindan. Peringkat pada daftar naga adalah impian banyak orang. Namun,
dinasti Tianzong begitu besar sehingga ada banyak pejuang Jindan, tetapi hanya ada 100 yang dapat dimasukkan dalam daftar naga. 100 orang ini semuanya benar-benar super, dan masing-masing dapat disebut legenda. Sekarang, penampilan naga tanah di sini secara alami akan menyebabkan kejutan. Tahu bahwa itu adalah putra tertua yang datang sendiri, tidakkah kamu keluar dari sini? Pria berambut merah dan kekar berteriak. Segera sebelum itu, beberapa orang yang tidak puas bangkit dan pergi. Ayo pergi juga, kata Jian Wushuang, dan kemudian berdiri dengan Surou dan pergi, meninggalkan ruang terbuka. Tentu saja, pilihan konsesi Jian Wushuang bukan karena dia takut pada Ling Mubai, tapi dia tidak perlu mengalihkan wajahnya ke Ling Mubai sama sekali. Ling Mubai itu terlihat sopan, tetapi sebenarnya dia sangat agresif. Surou tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kali ini untuk biji teratai air hitam, pasti ada lebih dari satu Ling Mubai dalam daftar naga yang kuat, tetapi karena yang kuat dalam daftar naga telah membuat nama untuk diri mereka sendiri, jadi ketika pertarungan nyata untuk biji teratai air hitam, mereka pasti akan menjadi sasaran orang lain, tetapi kami berbeda. Jian Wushuang tersenyum. Tak satu pun dari kami yang memiliki ketenaran, dan negara bagian sangat biasa. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan kami. Jadi ketika kami benar-benar mulai bersaing untuk lotus air hitam, kami sudah banyak menempati keuntungan. Surou mengangguk, dan dia mengerti yang sebenarnya. Waktu berlalu dan 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari terakhir, sejumlah besar prajurit Jindan telah datang ke Danau Jingyue satu demi satu. Sekarang para pejuang di tepi Danau Jingyue penuh sesak, dan mungkin ada ribuan dari mereka. Tidak kurang. Mereka yang memiliki banyak ketenaran di dinasti Tianzong dan sangat kuat Jin dan tidak disebutkan. Hanya peringkat terkuat di daftar naga, ada 6 dari mereka. Ke-6 orang kuat di peringkat juga sangat menonjol di antara orang banyak. Lihat, itu singa api, dan ranking naga bumi adalah 63. Blood Knife Tuxin gelombang www.metalnovel.com gelombang dia juga ada di sini. Lihat, itu Ling Mubai, putra tertua. Dia masih sopan sekali. Ziyang, wanita gila, bahkan di sini. Sejumlah besar prajurit di kerumunan sedang berdiskusi, dan fokus diskusi hampir pada orang kuat di daftar naga ini. Fire Lion, Tuxin, Ziyang, dan Ling Mubai, yang berada di peringkat ke-60 dan kemudian dalam daftar naga bumi, tidak terlalu kuat. Jian Wushuang dan Surou juga berbicara dengan santai. Di daftar naga bumi, semakin maju kekuatannya, semakin kuat itu. Di antara 6 pemain dalam daftar, hanya 2 yang benar-benar serius. Keduanya, salah satunya adalah pria dengan jubah ungu yang membawa 2 tombak. Pria berjubah ungu tidak boleh terlalu tua, setidaknya 20 tahun, tetapi matanya gelap dan sangat dingin, dan napasnya sangat kuat. Mengerikan. Pistol, sihir Gutao, Dewan Naga adalah ke-39. Gutao ini dikatakan sebagai yatim piatu yang tumbuh di ruang perampok sejak dia masih kecil. Dia mengalami darah dan hujan sejak usia sangat muda, dan secara bertahap menempa hati membunuh. Dan biji teratai air hitam itu sangat berguna baginya. Adapun orang lain, itu adalah pria parubaya yang sangat santai di Xingyi. Pria parubaya di Xingyi ini sangat santai. Pada saat ini, dia berbaring sendirian di batang pohon besar, memegang termos pinggul di tangannya, minum anggur dalam perawatannya sendiri, dan wajahnya agak kemerahan. Xiao Mang menjadi terkenal 10 tahun yang lalu, dan pada saat itu dia sudah ada di daftar naga. Sekarang 10 tahun kemudian, dia berada di peringkat ke-22 di daftar naga. Dia adalah yang teratas di antara 6 pemain dalam daftar. Pada saat yang sama, Xiao Mang ini bukan konsepsi artistik menetes menyadari, dan dia sendirian, dan tidak ada yang memintanya untuk bersaing untuk biji teratai air hitam. Tapi dia datang ke sini. Pistol sihir Gutao dan Xiao Mang berada di peringkat ke-39 di daftar naga bumi dan 22 di atas yang lainnya. Keduanya lebih kuat daripada peringkat naga bumi kuat lainnya. Banyak, terutama Xiao Mang. Mata gelap Jian Wushuang tidak bisa tidak melihat usia parubaya yang bebas dan mudah berbaring di bagasi. Setengah baya yang bebas dan muda ini tampaknya kasual dan acuh tak acuh, tetapi tekanan yang diberikannya pada Jian Wushuang adalah yang terbesar di antara semua orang yang hadir. Ini hanya lotus air hitam. Aku tidak berharap untuk menarik begitu banyak orang kuat, bahkan begitu banyak orang kuat di daftar naga bumi. Ini adalah masalah besar.
Wajah Surou agak dingin. Ini merepotkan, tapi itu bukan kesempatan, kata Jian Wushuang. Bos, dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu yakin dengan orang-orang kuat ini dalam daftar naga? Tanya Surou. Surou tahu bahwa Jian Wushuang sangat kuat, karena nafas Jin dan dari Jian Wushuang jauh melampaui Jin dan Dacheng. Selain itu, rasa pedangnya melalui lantai ke-11 gerbang naga jelas lebih baik daripada Jin dan jauh lebih kuat, tetapi sampai sejauh mana dia tidak tahu. Terlepas dari Xiao Mang, saya memiliki kepercayaan pada beberapa orang yang tersisa. Jian Wushuang Dao. Surou membeku. Tentu saja, setelah aku menerobos Jin dan, meskipun aku memiliki garis bawah pada kekuatanku, setelah semua, aku belum benar-benar mengalahkan orang-orang kuat di daftar naga bumi, jadi aku tidak bisa menghakimi sepenuhnya sekarang. Bagaimana denganmu? Dalam kata-kataku, dengan segenap kekuatanku, aku nyaris tidak bisa bersaing dengan salah satunya, tetapi hanya mereka yang berperingkat di tahun 60-an dan lebih rendah, tetapi itu tidak baik untuk Gugu Tao dan Xiao Mang. Su Judao. Oh, Jian Wushuang bertanya-tanya. Perlu dicatat bahwa Surou hanyalah sebuah mahakarya dari Jindan, dan dalam hal konsepsi artistik, ia hanya berhasil menembus lantai ke-7 gerbang naga. Kekuatan semacam ini hampir tidak dapat bersaing dengan Jindan biasa. Tapi sekarang Surou berani mengatakan bahwa dia hampir tidak bisa bersaing dengan pria kuat di daftar naga bumi. Keempat saudara perempuanku punya banyak rahasia. Jian Wushuang menghela nafas diam-diam. Dia sudah lama melihat bahwa Surou memiliki rahasia besar. Lagi pula, Surou baru berusia 15 tahun ini. Jin dan Dacheng yang berusia 15 tahun, sungguh luar biasa. Bagaimana orang awam bisa melakukannya? Lebih jauh, dia yang sadar akan konsep tetesan air hanya tertarik pada teratai air hitam itu sendiri, tetapi tidak terlalu tertarik dengan biji teratai air hitam, yang juga sangat aneh. Sekarang, Surou mengatakan bahwa dia dapat bersaing dengan pemain yang kuat di daftar naga bumi. Semuanya tampak seperti Surou, luar biasa. Tentu saja, bahkan mengetahui bahwa Surou memiliki rahasia di tubuhnya, Jian Wushuang tidak berencana untuk bertanya. Setiap orang punya rahasia, Surou memilikinya, dia juga punya. Pada saat ini, terjadi keributan mendadak di Danau Jingyue, dan Jian Wushuang dan Surou segera melihatnya. Saya melihat seorang lelaki tua berbaju merah dengan punggung harimau berjalan perlahan ke tubuh Ling Mubai. Suamiku Dingmo, aku telah mendengar nama putra sulung. Jarang melihatnya hari ini, dan aku ingin meminta nasihat. Sebuah suara keras datang dari lelaki tua dengan warna merah, dan kemudian menyebar ke seluruh Danau Jingyue. Seseorang menantang Ling Mubai. Haha, seseorang akhirnya menantang. Siapa itu Dingmo? Belum pernah mendengarnya. Aku tahu Dingmo. Aku telah mendengar tentang dia. Dia adalah Jin Longwei 3 cakar yang terkenal. Pernah ada seorang pria yang bertarung melawan 3 Jindan pada saat yang sama dan membunuh mereka bertiga. Sejumlah besar prajurit di Danau Jingyue menjadi bersemangat. Bahkan, ketika orang-orang kuat di daftar naga muncul di samping Danau Jingyue, banyak orang sudah menduga bahwa seseorang pasti akan menantang mereka. Peringkat dalam daftar naga dan membuat dunia terkenal. Ini adalah impian semua seni bela diri Jindan. Banyak pria kuat Jindan yang memiliki kepercayaan pada kekuatan mereka sendiri telah lama bersemangat untuk menantang pria kuat di Dragon Board, tetapi karena ada terlalu sedikit pria kuat di Dragon Board, sulit untuk melihat mereka pada hari kerja. Tetapi kali ini persaingan biji teratai air hitam menarik ke-6 pemain kuat dalam daftar Dilong. Mereka yang penuh kerinduan untuk daftar Dilong dan memiliki kepercayaan pada kekuatan mereka sendiri tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Seperti sekarang, pria kuat bernama Dingmo ini telah maju. Dihadapkan dengan begitu banyak orang yang ditantang, wajah lembut asli putra sulung Ling Mubai tiba-tiba menjadi dingin. Dingmo, di mana kucing dan anjing itu? Aku belum pernah mendengarnya. Ling Mubai menggaruk telinganya. Setelah akhir pertempuran ini, kamu akan tahu, bukan hanya kamu, semua orang di seluruh dinasti Tianzong akan tahu, karena aku akan menginjak namamu, memanjat daftar naga bumi, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Jas merah itu pria tua itu Dingmo Shen berbisik. Kata-kata itu segera menyebabkan kegemparan. Menginjak namaku ke bagian atas daftar naga. Benar-benar percaya diri, kamu tidak takut angin menyapu lidahmu. Wajah Lingmu bahkan lebih dingin. Haha, tidak mungkin. Meskipun ada 6 pemain kuat di daftar naga bumi,
siapa yang bisa membuat peringkatmu bertahan? Siapa yang tidak menantangmu? Siapa yang akan menantangmu? Ding Mo menyeringai. Cari kematian. Ling Mubai akhirnya terpancing dan minum dengan suara rendah, dan tubuhnya tiba-tiba muncul tiba-tiba pada saat ini. Di sini, Ding Mo tertawa gelombang www.metalnovel.com gelombang telapak tangan dengan set lengkap api merah, cengkeraman sengit, kekuatan yang kuat berkumpul di telapak tangan, dan kemudian tiba-tiba kekuatan, tinju itu seperti bor listrik merah, tembakan pecah keluar. Saat berikutnya, dia bertabrakan dengan cahaya pisau dingin yang tiba-tiba muncul di depannya. Hah, ada suara keras, dan dua kekuatan mengerikan meledak pada saat yang sama. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang meletus dari keduanya membentuk angin kencang, yang tersapu. Kekosongan di sekitarnya beriak. Sejumlah besar prajurit bawaan yang berdiri di dekat mereka menyaksikan perang tersapu oleh angin kencang ini, dan banyak dari mereka langsung menyipitkan mata mereka, beberapa dari mereka yang lebih lemah langsung tertiup angin kencang. Hah, kulit Ling Mubai berubah sedikit, rupanya dia tidak mengharapkan orang di depannya yang belum pernah mendengarnya, dan dia bisa mengambil pedangnya di depannya, dan tidak ada yang namanya setetes. Banting, tiba-tiba ada suara keras di kehampaan, tetapi Nading mengambil tembakan keras, dan Ling Mubai mengambil tembakan keras. Kedua telapak tangan saling bersentuhan, dan kekuatan spiritual yang keras terdengar lagi. Haha, Ling Mubai, mari kita bertarung dengan baik. Ding Mo pecah sepenuhnya. Pada saat ini, seluruh orangnya tampaknya berubah menjadi binatang buas kuno, dan kedua tangannya tampak seperti kuku kokoh binatang buas kuno, mengirimkan kekuatan yang mengerikan dan membombardir berulang kali. Setiap kali kepalan tangan melewati kekosongan bergetar, menciptakan penahan angin yang sengit. Kuat dan mendominasi, dan Ling Mubai berbentuk seperti pisau, satu demi satu, cahaya terang pedang meledak satu demi satu, masing-masing berisi pisau yang menetes artinya, kekuatannya sama-sama menakjubkan. Pertempuran sengit antara dua orang memasuki tahap demam. Di sisi Danau Jingyue, tentara seni bela diri Jin dan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan seksama. Sangat kuat, ini adalah kekuatan yang terkuat di daftar naga. Itu terlalu kuat, cahaya pedang yang ditunjukkan Ling Mubai. Aku tidak bisa menangkap mereka, tapi Jin dan berhasil. Natin Mo juga sangat kuat. Kepalanya terlalu agresif, dan kekuatannya jelas lebih kuat dari Ling Mubai. Prajurit Jin dan ini menyaksikan pertempuran ini dengan susah payah, melihat gelombang emosi dan darah. Di sudut Danau Jingyue, Jian Wushuang berdiri berdampingan dengan Su Rou dan menyaksikan pertempuran. Apakah ini kekuatan yang terkuat di daftar naga? Jian Wushuang tersenyum ringan. Itu tidak buruk, kekuatan spiritual Jin dan telah disempurnakan. Dalam hal konsepsi artistik, ia juga dapat melewati ke-8 gerbang naga. Lapisan Ling Mubai ini peringkat 96 dalam daftar naga bumi, yang merupakan bagian bawah, dan kekuatannya tidak terlalu mengerikan, tetapi semakin tinggi pangkat naga bumi, semakin kuat kekuatannya. Tidak mengejutkan, daftar naga bumi bagi mereka yang berada di atas 50 dan di atas, persepsi mereka tentang konsepsi artistik harus mampu menembus lantai 9 gerbang naga. Su Judao, Jian Wushuang mengangguk, dan kemudian menghela nafas. Ning Mo dapat bertarung dengan Ling Mubai seperti ini, dan kekuatannya cukup untuk peringkat di daftar naga. Tampaknya hanya ada 6 pemain kuat di daftar naga. Namun, ada orang yang jauh lebih kuat yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi daftar naga bumi. Dan pada saat ini pertempuran Ling Mubai dengan Nading Mo hampir selesai. Kedua pria itu bisa dikatakan tidak bisa dibedakan satu sama lain dalam kekuatan, jadi pertempuran ini sangat sengit, tetapi pada akhirnya Ling Mubai yang memenangkan pertempuran dengan beberapa keuntungan halus. Meskipun saya menang, saya hampir tidak bisa menang. Natin Mo, senang bertarung dengan Ling Mubai seperti ini. Ling Mubai hampir hilang. Ding Mo ini sangat kuat dan harus memenuhi syarat untuk ditempatkan di daftar naga. Setelah pertempuran, semua orang yang hadir ingat nama Ding Mo. Tidak lama setelah perang berakhir, Fire Lion, berani bertarung denganku. Tu Xin, aku dengar kamu disebut pisau darah. Kebetulan julukanku juga pisau darah. Sejak aku bertemu hari ini, aku harus mengatakan sesuatu terhadapmu. Terkikik, bukankah siang benar? Orang terkuat di daftar naga yang hadir adalah kamu, dan aku harus menantangku. Satu demi satu muncul untuk menantang orang-orang kuat ini dalam daftar naga, dan hampir semuanya memiliki kekuatan yang sangat arogan.
Sebenarnya, banyak orang yang hadir tidak tertarik pada biji teratai air hitam sama sekali, tetapi mereka sengaja bergegas ke sini. Tujuannya adalah untuk menantang orang-orang kuat di daftar naga, atau untuk menonton orang-orang kuat di daftar naga pertempuran. Segera, pertempuran yang seru dimulai. Bos, ada begitu banyak pemain kuat di daftar naga bumi, bukankah kamu melihatnya? Jika kamu bisa mengalahkan salah satu dari mereka, maka kamu akan terkenal, kata Surou. Tidak perlu, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, ketika Lotus Air Hitam berjuang untuk permulaan, aku masih akan bertarung dengan orang-orang ini, dan aku akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengalahkan mereka. Dan kamu tidak menemukan, meskipun ada banyak orang yang menantang di lapangan, tidak ada yang menantang Gu Tao dan Xiao Mang dari awal hingga akhir, dan Ling Mubai, pemain dengan peringkat terendah, telah ditantang paling banyak. Jian Wushuang tertawa. Saya juga memperhatikan bahwa itu normal. Siapa yang memintanya peringkat terendah dan siapa yang tidak menantangnya? Surou berkata dengan dingin. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi bisu. Di bawah sinar matahari terbenam, kedipan mata telah mencapai senja. Danau Jingyue masih hidup, dan tantangannya berlanjut. Dan pada saat ini, di tengah-tengah Danau Jingyue, lotus hitam yang semula bertunas, kelopaknya mulai perlahan-lahan terbuka pada saat ini. Kelopak hitam yang mekar membelah keluar. Hanya dalam beberapa saat, bunga lotus hitam ini sepenuhnya mekar, dan aroma menyegarkan segera menyebar. Oleh Danau Jingyue, sejumlah besar seni bela diri jin dan mencium aroma ini. Tiba-tiba, semua orang memandangi teratai hitam. Bunga-bunga teratai hitam sedang mekar penuh, tetapi di tengah ada biji teratai hitam yang terlihat jelas, dan bahkan ada 7 dalam sekejap. Begitu ketujuh biji teratai hitam terlihat, mata sejumlah besar tentara Jin dan Wu yang hadir tiba-tiba menjadi panas. Bunga teratai hitam, matang. Biji teratai air hitam juga matang, dan ada 7 di antaranya. Rebut, lakukan, cepatlah. Pesta sudah dimulai. Raungan bernada rendah berdering, dan prajurit Jin dan yang tak terhitung jumlahnya bergegas pada saat yang sama, langsung menuju teratai air hitam di Danau Jingyue. Tua keempat, lakukan itu. Mata Jian Wu juga memancarkan cahaya yang kuat, diikuti oleh Surou dan berlari bersama. Tiba-tiba sejumlah besar prajurit muncul di permukaan air Danau Jingyue, melompat dengan cepat di dalam air. Banting, 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 telapak kaki di danau terus membuat suara renyah. Seni bela diri bawaan Jin dan, meskipun tidak dapat berjalan di udara seperti keberadaan super dunia virtual dan Yin, dapat dengan mudah berjalan dan berjalan di air. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni dan memandang mereka, seperti tawon. Dan mereka yang bergegas maju adalah orang-orang kuat yang ada di daftar Gulong, Fire Lion, Tusin, dan lainnya. Biji teratai air hitam sangat berguna bagi saya untuk mewujudkan konsepsi artistik air yang menetes. 7 biji teratai, saya harus mendapatkan setidaknya 3. Pistol ajaib mata Gu Tao bersinar dengan cahaya yang menghangatkan hati, dan tubuhnya tercengang seperti pelangi. Tetapi pada saat ini, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul dari kerumunan gelombang www.metalnovel.com gelombang dalam sesaat. Mereka melampaui Gu Tao dan Fire Lion depan dan bergegas pergi menuju teratai air hitam. Apa? Sangat cepat. Itu dia. Kekuatan besar di tempat ke-79 di papan naga adalah Tianhu Heiyu. Banyak seni bela diri Jin dan yang hadir segera mengenali sosok hantu ini. Hanya ada 6 pemain kuat di tanah pada permukaan yang cerah, tetapi rubah dan selir hari ini benar-benar tiba, tetapi itu tersembunyi dalam gelap dan tidak ada yang menemukannya. Dan Tianhu Heiyan yang terbaik di kecepatan penuh. Meledak, lebih cepat dari Gu Tao di peringkat ke-39 lebih cepat. Tentu saja, kecepatan yang cepat tidak berarti dia bisa mendapatkan biji teratai air hitam dengan mudah. Lain-lain, hanya karena kamu ingin menyambar biji teratai air hitam. Gu Tao menghambur ke dalam minuman, dan kemudian tombak berwarna darah yang dipegang erat di tangannya meledak keluar dan menembus udara secara langsung. Muncul di belakang Nahe. Tidak hanya Gu Tao, tetapi semua prajurit Jin dan yang datang ke Heis Huilianzi, ketika mereka melihat tubuh hantu yang meninggalkan mereka, mereka segera menyentuh Heis Huilian. Mereka semua menembak serempak. Mulailah, bunuh dia, serang dia, jangan biarkan dia menyentuh lotus air hitam. Sebagai Jin dan yang kuat, siapapun dapat melakukan kekuatan spiritual,
sehingga bahkan jika mereka jauh, mereka masih bisa menyerang selir itu. Tiba-tiba, serangan sengit tersapu. Banyak serangan, yang luar biasa, diselimuti di masa lalu terhadap selir itu. Sial, wajah Heian berubah secara drastis, dan dia tidak bisa lagi mengambil teratai air hitam, dan tubuhnya bergegas ke samping. Serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya kehilangan target mereka dan akhirnya membombardir danau. Tiba-tiba, boom, seluruh danau Jingyue meledak seketika. Seperti tsunami, sejumlah besar air danau terangkat, membentuk tirai air besar yang tingginya lebih dari beberapa meter. Tirai air masih naik, dan setelah itu muncul, itu benar-benar memblokir semua orang. Lihat, masuk, buru-buru. Sejumlah besar prajurit Jin dan yang kuat tidak ragu-ragu untuk bergegas langsung ke tirai air, dan para prajurit Jin dan yang lemah itu, karena mata mereka telah sepenuhnya terhalang oleh tirai air, tidak dapat melihat hubungan teratai air hitam, bentuk tubuh semua tercekat. Cepat, serang aku. Jika kamu tidak bisa melihatnya, kamu menyerangku dengan marah, apakah kamu menyerang seseorang atau tidak? Meskipun sejumlah besar seniman bela diri Jin dan yang tinggal di luar tirai air tidak bergegas ke tirai air, mereka tidak menganggur, dan mereka masih menyerang di dalam tirai air. Tentu saja, mereka tidak memiliki target dalam serangan ini, tetapi mereka menyerang secara acak, dan mereka tidak tahu apakah mereka akan menyerang orang atau siapa yang mereka serang, dan mereka terlalu malas untuk peduli dengan mereka. Lagi pula, mereka tidak bisa mendapatkannya sendiri, dan mereka tidak bisa membiarkan orang kuat yang bergegas masuk ke tirai air merasa lebih baik. Dan mereka tidak khawatir bahwa serangan mereka akan menghancurkan teratai air hitam. Bagaimanapun, teratai hitam benar-benar berharga bagi 7 biji teratai, dan teratai hitam itu sendiri memiliki efek yang kecil. Teratai hitam kecil dan kemungkinan diserang terlalu rendah, dan teratai hitam itu sendiri sepenuhnya diserang. Itu hancur dan tidak masalah. Ada juga hampir 100 orang kuat yang bergegas ke tirai air, termasuk Jian Wushuang dan Surou. Semua orang meledak dengan kecepatan ekstrim, dan ada 6 dari mereka yang paling dekat dengan teratai air hitam. Keenam orang itu adalah Gu Tao, Ling Mubai, Tu Xin, Ziyang, Jian Wushuang, dan Surou. Gu Tao menatap 7 biji teratai hitam. Biji teratai Blackwater adalah milikku. Gu Tao menggeram langsung. Gu Tao, meskipun kamu kuat, jika kamu ingin menelan 7 biji teratai hitam ini sendirian, itu akan terlalu banyak untuk kita. Wanita Ziyang yang glamor dan cantik yang berpakaian anggun. Jalan es. Kamu berani bertarung denganku hanya karena potongan-potonganmu yang lain. Coba aku. Gu Tao berteriak. Tombak berwarna darah di tangannya melambung tinggi, dan segera mengikutinya. The Scarlet Lens seperti ular berbisa. Hah. Pada saat yang sama, 5 tembakan ditikam. Pada saat yang sama, dan mereka ditikam pada 5 orang di samping satu sama lain. Kecepatannya luar biasa. Ketika Ling Mubai, Tu Xin, dan Ziyang melihat Scarlet Gunying ditikam, mereka tidak ragu untuk mengambil tembakan langsung untuk melawan. Tetapi ketika Scarlet Gunying Wei benar-benar pecah, ketiganya segera mengubah wajah mereka, dan tubuh mereka kemudian berubah. Terpaksa mundur beberapa langkah. The Scarlet Lens juga menikam pedang Wushuang dan Surou. Tembakan ini, Jian Wushuang melihat, tembakan ini sudah memiliki kekuatan untuk menembus lantai 9 gerbang naga. Segera, Jian Wushuang tidak berani dengan ceroboh, dan ketiga pedang pembunuh itu melambaikan pedang yang bersahaja. Bagian depan pedang dan tombak berwarna darah bertabrakan, dan kekuatan Jian Wushuang meledak, tapi dia membagi tombak berwarna darah secara langsung. Begitu tombak itu terbelah kembali, serangan langsung hancur, dan bahkan tembakan kelima yang menikam Surou sudah terlambat. Gu Tao mendongak, menatap Siang Jian Wushuang dengan heran. Langkahnya, meskipun bukan pukulan terkuatnya, sangat kuat dan perkasa. Seperti Ling Mubai, mereka bertiga ditolak oleh tombak merahnya, tetapi nama di depannya tidak diketahui. Jin dan Xiao Cheng benar-benar memblokir tembakannya ke depan. Tidak hanya itu berhenti, saat berikutnya pedang dingin menyala, tapi itu benar-benar dipotong langsung ke tenggorokannya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Gu Tao tidak bisa membantu mengubah wajahnya, dan segera dia tidak bisa menahan diri untuk meledak. Sebuah pedang memaksa Gu Tao, dan Ling Mubai telah diusir oleh Gu Tao sejak lama. Yang paling dekat dengan He Suilian adalah dia dan Surou. Pedang itu tidak memiliki sukacita dua sisi,
tetapi dia belum punya waktu untuk memilih mengambil lotus air hitam, tetapi segera menemukan bahwa di belakangnya, serangan langit datang langsung. Tidak bagus. Pedangnya tidak berubah warna. Serangan-serangan ini dilakukan oleh seni bela diri jin dan di luar tirai air, tanpa target, mereka ditampilkan secara acak, tetapi semua berada di arah teratai air hitam. Dalam keadaan normal, Jian Wushuang dapat dengan mudah menghindari semua pelanggaran ini, tapi sekarang dia tidak bisa mundur. Anda tahu, di belakangnya adalah teratai air hitam. Para prajurit biasa itu tidak peduli dengan teratai air hitam, mereka hanya peduli pada biji teratai air hitam, jadi mereka tidak takut untuk menghancurkan teratai air hitam, tetapi dia tidak bisa. Lagi pula, yang diinginkan Surou adalah teratai air hitam itu sendiri. Tua keempat, pilih teratai air hitam, dan berikan padaku di sini, geram Jian Wushuang. Oke, Surou tidak ragu, dia tahu situasinya saat ini tidak bisa mentolerir keraguan apapun. Melihat serangan padat datang di depannya, sebuah pedang tajam yang melintas tanpa mata, pedang tanah yang bergelombang itu melonjak gelombang www.metalnovel.com gelombang trik pedang reinkarnasi. Wow, pedang Sadok terus membagi satu demi satu. Ketika serangan padat datang, peng, 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 hampir tidak ada jeda dalam suara dampak yang berkelanjutan. Meskipun kekuatan serangan tidak terlalu kuat, alasan utamanya adalah bahwa ada terlalu banyak dan terlalu banyak. Jian Wushuang hanya dapat menggunakan taktik pedang reinkarnasi secara ekstrim, dan sepenuhnya menolak. Untungnya, dia sudah menguasai taktik pedang reinkarnasi untuk mencapai puncak, dan ketika taktik pedang dipraktikkan, cahaya pedang seperti pelangi untuk mencegah air bocor. Pada akhirnya, Jian Wushuang baru saja diusir oleh dampak serangan ini beberapa meter jauhnya. Untungnya, orang-orang ini tidak bisa melihat pemandangan di tirai air ini sama sekali. Mereka hanya serangan acak, jadi aku bisa memblokir mereka, kalau tidak. Jian Wushuang diam-diam bersukacita, sementara tatapannya menatap Surou pada saat yang sama. Pada saat ini, Surou telah mengulurkan telapak tangannya dan hendak melepasnya. Berhenti. Gu Tao menggeram dan menggeram. Tinggalkan biji teratai air hitam. Ling Mubai, Tu Xin, Ziyang, dan sejumlah besar orang kuat jin dan di dekatnya semua sangat marah. Meskipun mereka sangat marah, karena mereka terlalu jauh, mereka tidak bisa menghentikan Surou sama sekali. Melihat bahwa lotus air hitam akan jatuh ke tangan Surou. Sia-sia, lampu pisau es menebas langsung ke Surou. Bilah cahaya menyilaukan dan melotot, menghancurkan dan mati di sepanjang jalan. Ketika cahaya pisau es ini muncul, banyak yang terkuat di tirai air semua mengubah wajah mereka, satu demi satu. Bahkan Gu Tao dan Ling Mubai, yang berada di puncak daftar naga, melihat murid-murid mereka menyusut tajam ketika mereka melihat pisau ini, dan naluri dan ketakutan yang tulus muncul dalam hati mereka. Pisau ini, Surou hendak menyentuh Hei Suilian, tetapi tiba-tiba dia melihat cahaya pisau yang dingin dan menyilaukan membelah, seolah-olah itu dapat membelah segalanya di dunia. Tidak ada yang takut dengan arah pedang. Kulit Surou berubah seketika, dan itu juga langsung ditentukan bahwa pisau itu dipotong ke lengannya. Jika dia terus memetik teratai air hitam, seluruh lengannya akan terpotong langsung oleh pisau. Lengan dan lotus air hitam. Surou secara alami memilih yang pertama tanpa ragu-ragu. Surou buru-buru menarik telapak tangannya, dan tubuhnya juga meledak. Segera setelah Surou menarik telapak tangannya, bilah cahaya dingin yang menyilaukan menebas langsung di sepanjang tempat Surou baru saja memegang tangannya. Wow, setelah cahaya pisau benar-benar dipotong, perlahan-lahan menghilang. Tapi di seluruh danau Jingyue, ada celah besar yang lebarnya setengah meter dan panjang puluhan meter. Celah ini seolah-olah seluruh danau Jingyue terbelah dua. Wahlah gelombang-gelombang danau dekat celah mulai mengalir terus ke celah. Hah, tubuh Xing Yi yang halus muncul tiba-tiba, dan ketika dia meraih, dia melepaskan lotus air hitam, yang sangat menyilaukan bagi semua orang, dan kemudian wajah dengan senyum tipis terungkap di depan semua orang. Seluruh danau Jingyue sepi saat ini. Tirai air yang telah terangkat telah surut. Pada saat ini, semua orang di danau Jingyue dapat melihat sosok Xing Yi memegang lili air hitam di tangan mereka. Pada saat yang sama, mereka semua melihat puluhan meter seolah-olah mereka akan seluruh danau Jingyue terbelah menjadi dua. Untuk sesaat, ekspresi semua orang tak tertandingi. Tua keempat, kamu baik-baik saja. Jian Wushuang muncul di samping Surou. Tidak apa-apa, Surou menggelengkan kepalanya,
tetapi ekspresinya bermartabat. Apakah dia? Jian Wushuang juga memandangi lelaki tua itu. Tokoh Xingyi yang bebas dan muda adalah tokoh besar yang telah dia perhatikan dengan seksama. Xiao Mang, peringkat ke-22 di peringkat naga, jauh di depan Gu Tao. Kekuatan secara alami bahkan lebih besar. Hanya saja pisau yang sekarang, yang menakjubkan dan mengerikan di antara kerumunan, bahkan orang-orang kuat dalam daftar seperti Gu Tao dan Ling Mubai tidak memiliki kepercayaan sedikit pun untuk dapat mengambil alih. Xiao Mang, Gu Tao tampak berwibawa, menatap Xiao Mang, dan berkata dengan rendah, kamu tidak menyadari konsepsi artistik air yang menetes, dan dengan temperamenmu, tidak ada yang bisa memintamu untuk membantu kamu mengambil lotus air hitam. Ketujuh biji teratai hitam sebaiknya tidak banyak berguna bagi Anda. Kamu benar. Xiao Mang mendongak sedikit, melirik Gu Tao, dan tersenyum, 7 biji teratai hitam ini benar-benar tidak berguna bagiku, jadi. Xiao Mang berkata bahwa dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan melepaskan 7 biji teratai hitam langsung di tengah teratai air hitam, kemudian, di mata semua orang, telapak tangannya longgar. Tiba-tiba, 7 biji teratai hitam jatuh ke danau di bawah tanpa daya. Semua seni bela diri Jin dan di sekitarnya melihat adegan ini dan membeku. Mengandalkan kekuatan absolut untuk menangkap teratai air hitam, tetapi 7 biji teratai air hitam yang paling berharga dibuang ke dalam air. Jelas, Xiao Mang ini tidak tertarik pada 7 biji teratai. Biji teratai air hitam tidak berguna bagiku, tapi bunga teratai air hitam tidak banyak gunanya bagiku, jadi aku mengambil bunga teratai air hitam ini. Apa kau punya pendapat? Mata Xiao Mang melihat sekeliling. Orang-orang di sekitar Xiao He sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Mang. Dia hanya menginginkan bunga lotus, bukan biji lotus. Mata Gu Tao dan Ling Mubai pada daftar orang kuat semuanya cerah. Perlu dicatat bahwa lotus air hitam hanya membantu persepsi tentang suasana hati yang menetes, dan lotus air hitam itu sendiri sangat kecil, dan itu tidak menarik bagi seni bela diri Jin dan yang ada. Xiao Mang, karena kamu hanya perlu lotus air hitam, maka kamu bisa pergi sekarang, kata Gu Tao langsung. Ya, kamu bisa pergi, kami tidak akan pernah menghentikanmu. Ling Mubai dan orang-orang kuat lainnya dalam daftar juga berbicara. Xiao Mang mengangguk, berputar perlahan di bawah perhatian semua orang, tetapi tiba-tiba. Hah. Kedua sosok berdiri di depan Xiao Mang dengan sia-sia. Itu adalah Jian Wushuang dan Su Rou. Jian Wushuang memiliki senyum di wajahnya dan menatap Xiao Mang. Kata-kata samar meludah dengan dingin, tetapi segera membiarkan pengadilan keluar. Suasana kembali tegang. Maaf, saya tidak tertarik pada biji teratai air hitam, tetapi bunga teratai air hitam ini harus diperoleh. Kata-kata Jian Wushuang membuat semua orang di Danau Jingyue tersandung. Apa yang kamu lakukan, nak? Siapa pria yang berani menghentikan jalan Xiao Mang, begitu berani? Seorang Jin dan Xiao Cheng berani menghentikan Xiao Mang. Dia juga mengatakan bahwa dia juga tertarik pada teratai air hitam. Mencari kematian, banyak prajurit seni bela diri Jin dan di sekitar merasakan pedang yang tak tertandingi. Orang yang baru saja berurusan dengan Jian Wushuang di tirai air yang baru saja dibesarkan memiliki ekspresi yang agak aneh saat ini. Bocah ini, Gu Tao mengerutkan kening pada Jian Wushuang. Dia baru saja melakukan pertemuan tatap muka dengan Jian Wushuang www.metelnovel.com meskipun yang terakhir tampaknya hanyalah Jin dan Xiao Cheng, kekuatannya dapat meledak. Tapi jauh melampaui wilayahnya, tidak peduli bagaimana orang-orang di sekitarnya memandangnya, pedang itu tidak memiliki warna dua sisi. Dia tidak tahu mengapa Xiao Mang hanya menginginkan lotus air hitam, tetapi dia harus membantu Su Rou untuk mengambilnya. Jin dan Xiao Cheng. Xiao Mang mendongak, melirik Jian Wushuang, dan tidak berbicara, tetapi pedang di belakangnya meledak. Wow, Dao Guang meledak lagi, masih sangat dingin dan menyilaukan. Arah cahaya pedang masih seperti itu. Semua orang memandangi cahaya pisau ini dengan ngeri. Hanya cahaya pisau ini yang membelah seluruh Danau Jingyue menjadi dua. Cahaya pisau yang mengerikan. Bahkan Gu Tao dan Ling Mubai tidak dapat membantu diam-diam ketika mereka melihat pisau ini menyala. Namun, ketika cahaya pedang ini menyapu, pedang itu bersisi dua tetapi setenang sebelumnya, pedang itu ditarik sia-sia pada saat berikutnya. Supreme Jindan, kekuatan 100 kali lipat Jin dan Xiao Cheng, pecah dengan sia-sia. Gelombang ketiadaan pedang, gaya ke-10. Boom, udara terpotong seketika,
dan bayangan pedang yang mengerikan meledak dengan marah. Tiba-tiba, semua prajurit Jindan di daerah sekitarnya merasakan Gunung Agung langsung mendesak keluar, dan mereka bahkan tidak bisa bernapas. Dunia di sekitarnya tampak dibayangi oleh bayangan pedang yang megah ini, dan ketika bayangan pedang meledak dengan marah, dimanapun ia lewat, danau di kedua sisi juga mau tidak mau dibuka dengan kecepatan yang luar biasa. Wow, gelombang-gelombang untuk sesaat, dua gelombang besar muncul di sekitar bayangan pedang. Saat berikutnya, bayangan pedang agung bertabrakan dengan bilah cahaya yang dingin dan menyilaukan. Pada saat ini, sepertinya dua dunia yang berbeda bertabrakan. Langit hancur berantakan,